Akhirnya gue ke ruangan wakil kepala sekolah, coba bapak berpikir seperti saya. Dituntut untuk belajar, tapi nggak boleh beli makanan di luar ini. Oh ya, besok panggil orang tua kamu. Gue pernah lagi 350.000. Itu di kafe berarti? Iya, 350.000 2 jam. Tapi kan sesinya banyak, enggak? Per sesi apa? Jadi kan 2 jam, kan sebenarnya in total tuh 2,5 jam kan, cuma 30 menit kan tuh lu break kan. Jadi kan 2 jam sebenarnya full time-nya tuh 120 menit lu nyanyi. Itu gue dibayar 350.000 pernah, alhamdulillah, terima kasih. Hai Kak Lovers, balik lagi sama gua Matias. Kali ini di segmen Kapan Lagi Kepo. Nah kita hari ini pengen main Kapan Lagi Kepo serba pertama bareng Halo Mumu. Yap. Oke. Pertama kali dipanggil guru BK. Oh karena ini, coba ibu berpikir seperti saya. Karena itu doang. Kenapa lagi? SMP apa? SMA. Oh SMA. Nggak nakal apa gimana tuh? Karena kan dulu kalau kelas 3 kita kan belajar sampai sore. Nah kalau misalnya siang itu dulu nggak dibenarkan untuk keluar pagar sekolah beli makanan yang kita mau gitu. Nah sedangkan gue tuh bokap nyokap gue nggak bisa nganter makanan baru sekolah. Akhirnya gue ke ruangan wakil kepala sekolah, coba bapak berpikir seperti saya. Dituntut untuk belajar, tapi nggak boleh beli makanan di luar ini. Oh ya, besok panggil orang tua kamu. Oh lu protes itu ya? Protes, iya, karena protes. Sih. Ya kan gue nggak salah ya, masa gue disuruh makan nasi goreng dari pagi ya gue nggak mau lah. Kalau sekarang ada MBG enak ya? Ya dulu kan belum ada. Belum ada. Oke. Lagu pertama yang bikin lu jatuh cinta sama musik? Nadila. Oh Nadila yang Gingsul ya? Iya. Sama Fatur? Satu-satu ku berikan dari hatiku. Nah, itu kan dan nana kan pernah menyakiti aku. Dari lagunya udah ketahuan ya, usianya udah kelihatan. Anak magang mulai bingung, mulai tidak bingung, tahu. Tahu. Itu Nadila siapa? Kenapa itu? Jadi muterin lagu Nadila itu sama Dido kalau nggak salah. Nah jadi dengerin itu terus, makanya gue jadi suka. Jadi pas lagi ada misalnya yang temen gue ulang tahun yang gitu-gitu ya, kalau nggak Messi itu ya Nadila itu gue bawain. Messi Cilukba? Iya. Yang ambil bukunya, ambil pensilnya. Ya semakin ketahuan. Iya benar. Usianya dan lahirnya tahun berapa ini? Makanya Gilang. Aduh, Gilang Gomblo. Temen lu nih. Oke. Dia lebih tua pasti. Siapa orang pertama yang lu kasih dengar lagu Pinta sebelum rilis? Ada ya? Nggak usah disebut lah ya? Iya. Tapi tanggapannya apa? Bagus banget dia bilang. Suportif kan, ya dia ya? Iya, makanya kan masuk ke kredit aku di feed kan. Oh iya. Jadi benar. kayak pertama kali karena memang dari awal pas musiknya aku nggak klik pun aku cerita ke dia kan, kayak sampai nangis tuh cerita ke dia gitu. Nah pas bagus dia yang pertama dengar, jadi kayak oh ini bagus gini. Udah mulai ada yang nebak-nebak tuh. Tebak sendiri carinya di Instagramnya lah ya. Tebak sendiri deh. Siap ya, ya itulah ya. Gitu lah. Iya. Lagu pertama yang bisa kamu tulis sendiri? Itu Pinta. Pinta nih? Karena udah rilis aja. Sebelumnya sih ada, cuman ini karena rilis jadi Pinta. Apa yang nggak lu rilis? Apa yang misalnya? Ada beberapa tapi belum jadi guide, belum jadi apa-apa gitu. Kayak misalnya di voice note handphone gue tuh banyak banget sebenarnya. Kayak misalnya gue tiba-tiba nemu lirik apa, terus misalnya kayak oh ini nih hummingnya gimana, gue tuh selalu rekam tuh. Cuman yang benar-benar jadi yang gue bisa, karena gue nggak bisa main instrumen ya. Oh serius? Gue nggak bisa, gue cuman gitar gue bisa, tapi yang standar chord aja ya, bukan yang kayak yang lain gue nggak bisa. Gue cuma bisa marah-marah di dunia ini. Marah-marah dong nggak gue bisa. Sama cat rambut. Sama cat rambut.
Serius lu nggak bisa ya? Gue pikir tuh bisa. Piano gitu ya? Nggak bisa. Gitar bisa lah, yang chord-chord standar deh. Meli Guslo juga nggak bisa main alat musik. Bener, ya Bisa, kan? iya. Bisa kurus juga, bisa langsing lagi. Oke. Siapa orang pertama yang lu hubungin kalau ngobrol soal musik? Oh kalau itu sih banyak sih kalau misalnya. Tentang apanya dulu nih? Gue harus tahu subnya dulu. Tentang misalnya ketika lu nyari-nyari referensi kayak gitu, siapa ya? Kira-kira apa sih yang lagi ini sekarang? Ada sahabat gue si Ino biasanya, basisnya si Rizky Febian. Nah si Clancy itu yang ngisi keyboardnya si Rizky juga, si Iki juga. Dan beberapa lagu ada yang dia bikin juga kan, si Clancy. Oh iya, Clancy lumayan banyak lah dia ya ininya. Nyerok lah lumayan, nyerok dari mana-mana nyerok lumayan. Karena ada tuh di momen penyanyi mana juga. Ada tuh namanya disebut ada tuh. Dia, Oke. Bayaran pertama ketika menjadi penyanyi? Yang sama ayah itu reguler maksudnya? Atau ya, apa nih? Kalau di TV udah beda ya? Beda. Nah, yang reguler itu pertama kali gue pernah lagi 350.000. Itu di kafe berarti? Iya, 350.000 2 jam. Tapi kan sesinya banyak, enggak? Per sesi apa? Jadi kan 2 jam, kan sebenarnya in total tuh 2,5 jam kan, karena 30 menit kan tuh lu break kan. Jadi kan 2 jam sebenarnya full time-nya tuh 120 menit lu nyanyi. Itu gue dibayar 350.000 pernah, alhamdulillah, terima kasih. Ya sekarang udah naik lah ya. Alhamdulillah. Oke, pertama kali merasakan cinta monyet? SMA kali. Oh cukup lama ya, Gilang dari SD. Emang kan dia gatel. Kalau Gilang mah dari Gilang SD, kan memang cewek dari SD Gilang ngomong. Dia memang jahbul kan dia. Emang gacor kalau Gilang. Enggak, gue SMA sih. SMA gue kelas 1 sama senior gue. Kenapa tuh suka sama senior? Basket bro. Oh iya. Kan gitu. Kalau dulu tuh ngeliat cowok basket gimana sih Bang? Biasa aja. Tapi karena sering ketemu kali ya, sering latihan, terus sempat ikut kayak ajang-ajang basket gitu loh, yang event basket tuh bareng-bareng sama dia. Jadi akhirnya deket udah, cuman kayak udah aja. Tapi cinta-cinta monyet gitu aja. Cinta monyet doang kan, iya itu paling. Oke. Pertama kali bikin orang tua bangga, yang ini anak gua nih. Orang tua sampai begitu. Mau nanya tapi nyokap udah meninggal lagi, gimana ya? Tapi ada mau dong nanya momen-momen. bapak tapi inget kan? lagi sama istri barunya kan bingung. Momen apa ya? Yang gue tahu banget gitu maksudnya. Kayak semua yang di hidup gue lumayan membanggakan mereka sih ya, karena gue tuh nggak pernah aneh-aneh. Jadi kayak ini gue bener-bener. Iya, gue juga serius. Lalu lu jadi kayak bahkan ada yang mau nonjok dia, gue support. Lu kayak lu kayak menutupi sesuatu gitu tadi jawabnya juga. Gue bingung yang mana kayak prestasi apa gitu maksudnya kan. Ya gue tuh udah ikut lomba nyanyi tuh udah dari TK, bener-bener dari TK, SD, SMP, SMA udah ikut ajang-ajang begitu. Jadi kalau misalnya lu nanya itu harusnya bukan pertanyaan ke gue nggak sih, gue nggak tahu jawabannya lagi. Kan kelihatan nih dari panggung nih ketika lu nyanyi. Bokap nyokap kayak satu hal anak gue ada yang gitu kan. Gue nggak suka ditontonin. Kalau gue lebih mau orang tua gue tahu resultnya aja, nggak usah tahu prosesnya, karena ada kan orang-orang yang kayak gue kan. Gue paling nggak bisa manggung ditontonin orang tua gue, tontonin pacar gue nggak bisa. Gitu. Gue jadi nggak, muka lu biasa aja. Iya enggak. Cuman gitu ya gitu, berarti kan nggak pernah. Gue nggak bisa, tapi gue willingly untuk sekarang untuk mau, karena ada masanya kayak gue lagi ngelihat pasangan gue perform atau apa gitu, apakah mereka kan kayak nggak grogi atau nggak gimana ya,
gue selalu kayak ngerasa oh berarti gue juga harusnya bisa ya gitu, nggak grogi gitu. Cuma nggak tahu ya, takut. Pertama kali ketemu Vindes momennya gitu. Pertama kali ketemu Vindes syuting langsung. Jadi gue tuh udah 3 kali ditawarin waktu itu kayak oh ya nih kita vokalisnya yang satu cabut nih, lo mau gantiin nggak gitu. Cuman momennya waktu itu sempat beberapa kali gue nggak bisa. Nah ada satu momen vokalis ceweknya keluar. Jadi itu sebenarnya guys sebelum gue itu ada 2 vokalis cewek. Benar. Sebelum gue tapi sebelum ditawarin ke mereka memang tawaran itu udah ke gue, cuman nggak pernah klik waktunya. Nah cuman memang rezekinya mungkin ke gue ya. Tiba-tiba yang waktu itu yang vokalis cewek yang sebelum gue itu keluar, gue ditelepon nih malam ini gue ditelepon, udah Bu ini gue udah nggak tahu lagi harus ngubungin siapa, lo harus datang besok. Temen gue lah ngabarin. Besok gue datang, kenalan sama produsernya, terus ketemu Vindes, syuting, udah nggak ada, langsung tapping sama live, yang mana gue bingung banget kan, udah langsung gitu. Tapi itu pertama kali lu di TV nggak sih? Iya, itu pertama kali banget gue di TV dan langsung syuting, langsung tapping sorenya, live malamnya karena dulu tuh gue ingat pertama kali Tonight Show itu yang gue pertama kali itu jam 11 kita mulai live. Baru kelar tuh jam 12, habis itu sempat pindah ke jam 7, habis itu pindah ke jam 9, jam 10 gitu. Bener kayaknya 9, 10 bentar. Bener kayaknya. Oke. Dari awal kayak mereka baik mereka. Satu hal yang gue sangat highlight ya, Kak Vincent dan Kak Desta itu bener-bener baik gitu loh, in personal. Kayak gue kalau misal lagi ada kaum murung, ya kan kita perempuan mood suka kadang gimana ya. Itu mereka bisa notice yang kayak bener-bener kayak, lu lagi kenapa gitu. Kalau misalnya emang mau cerita, udah cerita aja gitu. Begitupun pas sama Teh Hesti dan Enzi, waktu Enzi datang tuh bener-bener, kan tadi bertiga doang ya. Iya. Pas tiba-tiba ada Kak Enzi tuh langsung kayak berwarna gitu loh. Kita semua kayak langsung ke fulfill semua gitu loh, satu kelompok yang di Tonight Show itu tuh jadi rame gitu, jadi seru. Tapi emang kalau gua sebagai penonton sportif banget ya di lingkungan itu. Iya, sportif banget. Walaupun bercandaannya tuh kadang kayak harsh ya, cuman mereka nggak minit gitu, nggak yang bener-bener masuk ke hati atau sengaja untuk mau kayak gitu enggak sih. pernah nggak sampai kayak sakit hati gitu? Gue disakit hati dong mereka, nggak pernah lagi. Nggak pernah. Gue nggak pernah sakit hati dong mereka, cuman gue tuh introvert sebenarnya. Jadi somehow gue kalau misalnya datang ke studio, gue tos sama anak-anak, abis itu gue nunggu di kamar mandi lobby lah, kamar mandi di belakang. Kamar mandi? Iya, beberapa kali kayak gitu sampai akhirnya sempat dibahas waktu meeting besar deh kalau nggak salah. Mereka nyangkain gue ada masalah sama anak band atau apa. Enggak, emang gue nya tuh gitu. Gue lebih memilih di rumah aja lagi kalau nggak ada apa-apa di luar. Kalau kelihatannya seceria itu, tapi ada sisi ininya. Iya, justru gue maaf nih, gue minta maaf nih sama semua orang. Waktu zaman COVID yang kita sempat PSBB tuh, yang kita nggak boleh kemana-mana, gue sangat tidak terganggu loh dengan itu. Yang nggak ketemu manusia lain ya, gue nggak apa-apa banget. Waktu itu ya, gue nggak masalah. Tapi kan waktu zaman COVID itu kita yang TV masih bekerja, masih tetap syuting kan, gitu. Tapi berarti sebagus itu lingkungannya karena lu yang sembunyi ya, dalam tanda kutip sembunyi di kamar mandi itu bisa terbuka. Iya, sebenarnya mereka itu kan suportif banget ya. Jadi nggak yang judging, nggak yang apa, begitupun lingkup yang di gue nya. Cuman terkadang gue tuh suka exhausted gitu loh. Jadi gue punya satu yang sahabat yang dekat banget, dan gue biasa sama dia aja. Jadi gue misalnya cerita, ya udah mau cerita sama dia aja, pulang sama dia aja, pergi sama dia aja, segala macam. Nah nanti pas sampai di studionya ya hahaha gitu, pasti ada momen gue ngilang tuh. Ada momen gue ngilang tuh, gue di kamar mandi, teman-teman
Atau kalau nggak di pantry teman-teman, atau nggak di smoking area. Itu aja. Oke nih, terakhir. Ya? Pertama kali takut untuk berurusan dengan hukum. Nggak pernah, karena memang gue hidup aman, nyaman, tenang, dan damai. Oh, taat juga ya, taat aturan. Taat aturan gue lumayan. Oke, sekian KL Lovers, Kapan Lagi Kepo hari ini bersama Halo Mumu. Terima kasih. Sampai jumpa di Kapan Lagi Kepo selanjutnya. Dadah. Dah.